Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Abdulaningsi dengan NIM 22043007 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak cipta. Apa sih hak cipta itu? Terus, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan diwujudkan dalam bentuk karya tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Terus pencipta adalah seseorang atau beberapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan bersifat khas dan pribadi. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Terus ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecakapan, terus keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Terus pemegang hak cipta yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima hak tersebut. Fungsi dari dan sifat hak cipta itu diperoleh secara otomatis, dapat beralih atau dialihkan, dianggap sebagai benda bergerak. Jangka waktu perlindungan hak cipta yaitu pertama, karya cipta utama selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Yang kedua, karya cipta derivatif 50 tahun sejak diumumkan. Perhitungan dimulai sejak 1 Januari yang tahun berikutnya setelah cipta tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau setelah pencipta meninggal dunia. Terus hak ekonomi moral dan jual putus. Hak ekonomi adalah hak atas mendapatkan manfaat ekonomi dari produk terkait. Terus hak moral adalah hak yang tidak dapat dihilangkan dari pencipta walaupun hak tersebut telah dialihkan. Terus yang ketiga, hak dalam jual putus adalah hak yang kembali ke penciptanya jika telah mencapai 25 tahun sama halnya dengan pelaku pertunjukan. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi petunjuknya atau produser fonogram atau lembaga penyiaran menurut pasal 1 angka 1 UU HC atau Undang-Undang Hak Cipta. Di sini kita akan membahas tentang bisnis online. Bisnis online itu apa sih? Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online atau melalui media internet sebagai media pemasaran barang ataupun jasa. Secara umum, bisnis online dapat dibagi menjadi 3 jalur, yaitu bisnis penjualan atau jasa, terus pemasaran, dan periklanan, ataupun gabungan dari ketiga hal tersebut. Beberapa tipe fasilitas media internet yang digunakan sebagai alat promosi yaitu website atau domain, blog, community web, terus social network, speech and banner on web, dan software. Aspek hukum bisnis online itu apa-apa aja sih? Yang pertama, Undang-Undang Perdagangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengatur segala sesuatu tentang perdagangan, termasuk perdagangan melalui media internet. Perihal bisnis online, Undang-Undang Perdagangan juga mengatur dalam pasal 65 ayat 1 sampai 6. Terus yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Terus yang ketiga, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau UU ITE pasal 1 ayat 2. Jenis-jenis bisnis online yaitu toko online atau online store, terus PPC atau pay per click publisher, terus sistem keanggotaan berbayar atau membership system, terus memarkir domain atau domain parking, terus affiliate marketing reseller. Kelebihan dan kekurangan bisnis online. Kelebihannya tidak terikat tepat dan waktu, pangsa pasar yang luas, media promosi yang lebih efektif, modal dan biaya operasi yang relatif kecil, terus bisa belajar otodidak, bisa menjadi bos untuk diri sendiri. Terus kekurangannya yaitu modal utama bisnis adalah kepercayaan, jadi rawan penipuan. Terus persaingan pasar yang cukup ketat, penyebaran internet belum merata, ongkos kirim kadang yang terlalu mahal. Nah, dari sini saya menyampaikan presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.